Jejak budaya Pajajaran dan Majapahit di Kesultanan Cirebon. Cirebon merupakan salah satu daerah di Pulau Jawa yang paling awal menjadi pusat penyebaran agama Islam. Daerah yang berada di wilayah pesisir utara Jawa ini pada awalnya merupakan salah satu daerah bawahan Kerajaan Pajajaran yang memiliki pelabuhan penting bagi kerajaan tersebut. Seperti yang telah kita ketahui bersama, awal mula berdirinya Kesultanan Cirebon bermula dari babat alas seorang putra Pajajaran, yakni Raden Walang Sungsang atau Pangeran Cakrabuana atau Mbah Kuwu Sangkan. Beliau adalah putra Prabu Siliwangi Raja Pajajaran dari istrinya Nyai Subang Larang. Setelah mendapatkan restu dari Prabu Siliwangi, di tangan Pangeran Walang Sungsang kemudian Cirebon menjelma menjadi sebuah kadipaten atau daerah bawahan dari Pajajaran. Dan dengan seiring berjalannya waktu, setelah pasca pemerintahan Prabu Siliwangi yang diteruskan oleh putranya Raden Surawisesa, tahta Cirebon yang pada saat itu dipegang oleh Sunan Gunung Jati kemudian bergerak menjadi daerah atau wilayah yang berdaulat, merdeka dari kekuasaan dan pengaruh Pajajaran. Di tangan Sunan Gunung Jati, Cirebon selanjutnya tampil sebagai pusat politik dan kekuatan monarki Islam di Nusantara pada abad ke-15. Dengan sosok figur Sunan Gunung Jati yang merupakan seorang wali besar, Cirebon kemudian menyebarkan pengaruhnya ke beberapa wilayah di sekitarnya, seperti daerah Kuningan, Majalengka, Indramayu, dan Karawang. Di masa yang sama, Cirebon juga mengalami kemajuan di segala bidang pemerintahan dan kekuasaan, bidang ekonomi dan pangan, bidang agama dan budaya, serta di bidang infrastruktur yang mengalami pembangunan besar-besaran. Dalam pola pembentukan Kesultanan Cirebon, Sunan Gunung Jati menerapkan sistem tata kelola pemerintahan sesuai dengan ajaran Islam. Namun demikian, beliau tidak pula menafikan nilai-nilai luhur serta budaya lokal yang baik yang sejalan dengan prinsip ajaran baginda Nabi Muhammad SAW. Syiar Islam dan dakwah Sunan Gunung Jati tidak serta-merta merubah semua kebiasaan dan adat budaya yang sudah ada di tengah masyarakat secara turun-temurun, sebagaimana pola yang sama yang diterapkan oleh para wali songo penyebar Islam di Nusantara. Mereka berdakwah dengan cara yang santun, dengan tidak langsung menolak dan melarang semua budaya lokal yang telah ada. Namun demikian, jika ada budaya atau kebiasaan masyarakat yang tidak sesuai dengan syariat Islam, para wali songo kemudian mengalihkan makna dan tujuan ritual tersebut sesuai ajaran Islam, tanpa menghilangkan budaya warisan para leluhur mereka. Jika berbicara mengenai budaya dari Kesultanan Cirebon, memang terdapat banyak pengaruh dari beberapa kebudayaan luar. Setidaknya terdapat 4 pengaruh kebudayaan luar yang diserap oleh Kesultanan Cirebon, yaitu budaya Sunda dari Pajajaran, budaya Arab, budaya Jawa, dan budaya dari negeri Cina. Hal tersebut sangat terlihat jelas ketika kita berkunjung ke situs-situs bersejarah di Cirebon, seperti Keraton Kasepuhan dan Komplek Makam Kanjeng Sunan Gunung Jati. Di sana terpampang beberapa produk budaya luar, seperti bentuk dan ornamen bangunan, serta dari hiasan dan pernak-pernik yang terpasang di area tersebut. Oleh sebab itu, terdapat sumber yang menyebutkan selain dari kata cai dan rebon, Cirebon juga berasal dari kata caruban atau campuran, yang berarti tempat berkumpul dan bercampurnya orang-orang dari berbagai suku bangsa. Mengenai jejak-jejak kebudayaan yang terdapat pada Kesultanan Cirebon, yang paling melekat dan signifikan yaitu kebudayaan dari Kerajaan Pajajaran.
Hal tersebut tentu saja sangat relevan, mengingat Cirebon lahir dari tanah kekuasaan Pajajaran dan seizin dari Prabu Siliwangi. Terlebih itu, jika melihat dari garis keturunan serta akar peradaban, Kesultanan Cirebon tidak lain merupakan anak cucu dari Kerajaan Sunda Pajajaran. Berikut beberapa contoh produk budaya Kerajaan Pajajaran yang digunakan oleh Kesultanan Cirebon. Di antaranya adalah baju dan atribut atau pakaian kebesaran Sultan, jenis dan corak ikat kepala yang kemudian berevolusi dengan gaya khas Cirebonan, pusaka kujang yang kemudian Kesultanan Cirebon mengembangkan dengan bentuk yang memiliki ciri khas khusus, seperti kujang lanang atau kujang Cirebon. Bahasa Sunda yang memang tidak menyeluruh, hanya terdapat di beberapa daerah yang berbatasan dengan Kuningan dan Majalengka. Selain itu, masih terdapat banyak kesamaan dan juga jejak budaya lainnya yang berasal dari Kerajaan Pajajaran. Selain dari jejak budaya Kerajaan Pajajaran, di Kesultanan Cirebon ternyata terdapat pula jejak budaya dari Kerajaan Majapahit. Demi memenuhi visi Sunan Gunung Jati yang menetapkan Cirebon sebagai Garage atau Nagara Gede, Kesultanan Cirebon kemudian melakukan pembangunan besar-besaran di bidang infrastruktur. Uniknya, dalam proses pembangunan yang memakan banyak waktu dan tenaga itu, terselip suatu kisah mengenai peran besar dari orang-orang Majapahit. Terdapat dua nama yang menjadi poros utama pembangunan tersebut, yaitu Raden Sepat dan Ki Gede Trepas. Mereka merupakan tawanan Kesultanan Cirebon yang berasal dari Kerajaan Majapahit. Berawal dari masa pembangunan Kesultanan Cirebon, Sunan Gunung Jati yang baru saja merintis Kesultanan Cirebon disebut juga menginginkan dibangunnya sebuah masjid agung. Tak hanya sebagai pusat peribadatan, masjid baru di Cirebon itu diharapkan dapat pula berperan sebagai pasangan Masjid Agung Demak, sebagai forum musyawarah para wali dalam menegakkan agama Islam. Untuk mewujudkan misinya itu, Sunan Gunung Jati lantas menunjuk Sunan Kalijaga untuk memimpin pendirian masjid tersebut, yang kemudian diberi nama Masjid Agung Sang Cipta Rasa. Dalam proses pembangunannya, Sunan Kalijaga berinisiatif untuk merekrut dua orang tawanan dari Majapahit untuk membantunya. Kedua tawanan itu dikenal sebagai Raden Sepat dan Ki Gede Trepas. Mereka berdua ditugaskan menjadi arsitek dan bekerja sama dengan sekitar 500 tukang bangunan yang berasal dari Cirebon, Demak, dan Majapahit. Nuansa budaya Majapahit di Cirebon, secara arkeologis bukti-bukti tersebut dapat kita jumpai dalam gaya arsitektur dan ornamental beberapa objek bangunan bersejarah di Cirebon. Pengaruh arsitektur tradisional Jawa terhadap Masjid Agung Sang Cipta Rasa Cirebon, ciri kemajapahitan dari segi ornamental bisa ditemui. Contohnya melalui lambang Surya Majapahit di ambang mihrab Masjid Agung Sang Cipta Rasa. Dari sisi budaya non-benda, corak Majapahit yang masih tersisa justru menjadi ikon dari Cirebon, yakni tari topeng. Tari topeng sebagaimana banyak diketahui bersandar pada cerita Panji yang populer pada masa Majapahit. Kepopuleran cerita Panji tersebut dapat ditelusuri dari banyaknya candi pada masa Majapahit yang menampilkan relief adegan cerita tersebut, misalnya Candi Panataran, Miri Gambar, dan Kendala Sada. Pelopor dari populernya cerita Panji, lagi-lagi Sunan Kalijaga diyakini sebagai tokoh sentral dalam penyebar luasan tradisi topeng Panji di Cirebon. Menurut sumber babat Cirebon maupun sumber lisan lainnya, sepakat bahwasanya perkembangan tari topeng Cirebon yang ada hingga saat ini seluruhnya berkenaan dengan peran dari Sunan Kalijaga. Bedanya, babat Cirebon mengisahkan bahwa tari topeng dibawa oleh Sunan Panggung, salah seorang anak Sunan Kalijaga.
Sementara itu, beberapa sumber lisan lainnya menyebutkan tari topeng Cirebon disebarkan untuk kali pertama oleh Ki Danalaya, seorang tokoh Cirebon yang berguru langsung kepada Sunan Kalijaga. Dari kedua sumber cerita tersebut, keduanya sama-sama mengarah pada sumber dan bentuk modifikasi tari topeng ala Majapahit dengan unsur budaya lokal Sunda, yang dalam salah satu sumber disebutkan berpokok pada tarian yang berasal dari Karawang. Demikianlah uraian kisah mengenai jejak-jejak budaya yang terdapat pada Kesultanan Cirebon. Kekayaan budaya, adat istiadat, dan warisan nilai-nilai ajaran dari para leluhur sungguh mencerminkan kehebatan dan kecerdasan mereka di masa lalu. Semoga kita semua dapat mempertahankan budaya serta nilai-nilai luhur para karuhun agar bisa tetap terjaganya peradaban Indonesia menuju bangsa besar yang damai dan sejahtera.